Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qad qala rabbukum fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu sekalian, para pemuda-pemudi jamaah kajian tarjih rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ketua PDM serta jajaran majelis-majelisnya. Kalau harus disebut semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru di atau amal usaha di lingkungan Kota Yogyakarta rahimahullah. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan rencana untuk berkelanjutan mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama tentang persoalan ketarjihan. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah menjadikannya sebagai wasilah untuk memperteguh keislaman kita, memperkuat keimanan kita, mempercantik keihsanan kita kepadanya. Amin. Dan tentu saja bonusnya mempercerah ke-Muhammadiyahan kita. Amin. Sholawat serta salam Allah semoga melimpahkan kepada suasana kita, Nabi terakhir, Rasul penutup, Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, ahli baitnya, para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan kaum muslimin pada umumnya. Para bapak ibu sekalian, sebelum tiba pada beberapa contoh aplikasi atau apapun nanti namanya, saya ingin mengantarkan kerangka terlebih dahulu, menguatkan apa yang sudah disampaikan pada dua pertemuan sebelumnya. Di beberapa pengajian tentang ketarjihan, tentang paham agama dalam Muhammadiyah, saya sering menyampaikan pengantar ini. Pengantar ini disampaikan karena kebetulan diktum Manhaj Tarjih sangat berkaitan dengan dua pengantar ini. Pengantar yang dimaksud ada dalam dua kisah yang termuat dalam dua hadis Nabi. Kisah yang pertama, ini buat para bapak ibu yang pernah mendengarkan ini, mempertegas tentang dua orang sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan perjalanan, melakukan safar. Di tengah jalan tiba waktu sholat, mereka pun tidak menunaikan sholat
karena kewajiban sebagai muslim mencari air tidak ditemukan. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bertayamum, kemudian sholat dikerjakan. Setelah sholat dikerjakan, dituntaskan, perjalanan dilanjutkan, ternyata baru beberapa langkah kaki dari tempat sholat tadi, dua sahabat ini menemukan air, fawajada ma'an. Lalu mereka pun berselisih, berikhtilaf. Sahabat yang pertama memandang perlu untuk mengulangi lagi sholatnya karena ada air. Sedangkan sahabat yang kedua berpendapat dia sudah selesai dari kewajiban karena dia sudah sholat dengan cara tayamum. Nah, dua pendapat ini tidak bisa digabungkan, maka dua sahabat ini pun kemudian memilih pendapatnya masing-masing. Yang satu mengulangi sholat, yang satu lagi tidak mengulanginya. Para bapak, ibu sekalian rahimakumullah, rupanya dua sahabat ini ingin mengetahui siapa di antara mereka berdua yang lebih mendekati kebenaran. Maka ketika mereka pulang ke Madinah, fasyaka ila Nabi SAW, mereka pun melaporkan pengalamannya itu kepada Nabi. Lalu Nabi setelah diceritakan pengalaman mereka, Nabi berkata, saya balik ini redaksi hadisnya. Kepada sahabat yang sholatnya 2 kali, Nabi bersabda, laka ajroni, Anda dapat 2 pahala. Kenapa pahalanya 2? Ya, tidak disebutkan dalam hadis, tidak diterangkan. Cuma kalau nebak-nebak ya, karena sholatnya 2 kali gitu. Lalu apa sabda Nabi kepada sahabat yang sholatnya 1 kali? Sambil ngecek ini, apa kalimat Nabi? Nabi tidak mengatakan kepada sahabat yang sholatnya 1 kali itu, misalnya dengan mengatakan laka ajrun wahidun, Anda hanya dapat 1 pahala karena sholatnya 1 kali, pakai tayamum lagi. Kalau ditambah tafsirnya, sudah 1 kali cuma tayamum lagi. Tapi kalimat itu tidak benar malah, karena justru ketika dalam posisi seperti itu dia bertayamum dan tidak mengulangi lagi berwudu. Saat sudah tayamum sholat lalu ada air, cukup 1 kali dia kerjakan sholat. Nabi memberikan nilai lebih dari sekedar 2 pahala. Tapi kalimat Nabi, karena seorang yang sangat santun, sangat bijak, Nabi memilih kalimat yang bernas, berisi jawami'ul kalim, pendek tapi berisi apa kata Nabi? Laqad asabta sunnata. Kalau diterjemahkan agak panjang, caramu dengan tidak mengulangi sholat, kamu sholat 1 kali dengan tayamum itu tidak seperti temanmu yang sholat 2 kali. Asabta sunnata, itu sesuai dengan sunnah. Nah, saya tanya para bapak ibu, berapa pahala sesuai dengan sunnah?
nggak ada yang berani jawab ya. Allah yang tahu. Ya, isyarat Nabi ya pasti lebih banyak dari 2. Bahkan kalau mau dihitung tidak disebutkan karena saking banyaknya. Sedangkan sahabat yang sholatnya 2 kali karena menafsir ayat Quran, kan Quran mengatakan ba'ilam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiban, ketika kalian tidak menjumpai air lakukanlah tayamum. Dengan kalau tambahan tafsir Muhammadiyah, dengan bagian atas sesuatu yang bersih. Ada yang menafsirkan dengan tanah yang bersih, dengan debu yang bersih. Kalau utusan Tarzim menambahkan dengan bagian atas dari sesuatu yang bersih. Sebab kalau harus pakai tanah, pakai debu, ketika Bapak Ibu di pesawat air habis, bagaimana cari debu? Bagaimana cari tanah? Harus turun dulu dari pesawat. Itu namanya ayah-ayah wae itu. Maka diterjemahkan dengan bahasa aslinya bagian atas dari sesuatu. Bertayamumlah para Bapak Ibu dengan ke dinding pesawat, ke kursi yang di depan itu. Jadi nggak perlu cari debu. Nah, kembali lagi ke persoalannya. Nah, sahabat ini menafsir, apa tafsirnya? Sedikit tafsirnya. Ketika tidak ada air, tayamum. Dia nambah, kalau ada air, berarti wudu lagi. Jadi nafsirnya aja begitu. Padahal tidak ada tempat untuk tafsir. Karena hadis menjelaskan tayamum itu adalah fasilitas, rukhsah dari syariat dari Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa rukhsah itu ya fasilitas dari Allah yang harus dimanfaatkan. Nah, ini sudah dikasih fasilitas rukhsah tayamum, malah balik lagi ke itu. Oleh karenanya, kalau kita ini belum masuk ke manhaj tarjih ya, dikembalikan ke apa yang disampaikan oleh Nabi, kalimat yang bisa kita guyonkan kepada umat itu, yang benar dalam persoalan agama itu bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya yang banyak itu, apalagi persoalannya ibadah. Tapi yang benar itu adalah apa yang diperintahkan Allah dan dituntunkan Rasulnya. Itu masih mending dapat pahala 2 karena ada cantolannya ayat Quran gitu ya. Cuma dia kelirunya menafsir. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kalau kemudian ditanyakan bahwa manhaj tarjih yang terkait dengan itu apa? Diktum yang paling awal di dalam beristidlal para ulama Muhammadiyah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kalau Anda di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, ini tambahan tafsirnya, apalagi untuk persoalan ibadah, dia berbunyi A, ya sudah A, jangan ditafsir lain. Bunyinya B, ya B. Saya sering mengatakan sholat malam itu 11 rakaat, ya 11 sudah. Bahwa ada 23 rakaat
sampai 39 rakaat, 41 rakaat. Dilihat itu dari Nabi atau bukan? Nah itu ternyata penelitian para ulama tadi bukan. Bahkan ketika itu dikaitkan dengan sahabat, ternyata bukan juga. 23 rakaat sering dikaitkan dengan Umar bin Khattab. Tidak ada riwayat yang valid. Bahkan ketika Umar pada masa kekhalifahannya menyaksikan para sahabat sholat sendiri-sendiri di malam hari bulan Ramadan, ada yang di depan, di tengah, di belakang, di masjid Nabawi. Terus Umar mengatakan, ini nggak benar ini. Kalau ada imam lebih baik ya. Lalu Umar pun menunjuk 2 orang sahabat. Pertama Ubay bin Ka'ab, kedua Tamim Ad-Dari. Apa kata Umar? Kata Khalifah Umar bin Khattab saat itu kepada 2 sahabat yang ditunjuk jadi imam itu, pimpinlah oleh kalian berdua mereka dengan 11 rakaat. Itu kalimatnya. Saudara-saudara kita itu sering nyebut Umar itu 23. Ketika nyuruh sholat itu 23. Makanya kata Umar katanya sampai mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, bid'ah yang terbaik itu ini. Nah itu salah apa? Misleading. Karena yang dimaksud bid'ah terbaik itu ini bukan 23-nya, tapi apanya Pak, Bu? Berjamaahnya yang 1 bulan camplong, kata orang Sunda. 1 bulan penuh. Karena Rasulullah hanya mengerjakannya 3 malam. Walaupun kalimat Umar pun itu bisa dikritisi. Ya karena kalimat sahabat, kan sahabat bukan Nabi. Bisa dikritisi. Ya tidak bid'ah juga, karena Nabi menunaikannya 3 kali, kita bisa melanjutkannya tuntas 1 bulan. Yang 1 kali saja sunnah. Bahkan yang tidak sempat dikerjakan saja jadi sunnah. Rasulullah mau menunaikan puasa Tasu'a Asyura, belum nyampe tahun depannya keburu meninggal, itu disebut sunnah hamiyah. 9, 10 Muharram, kan gitu kan? Tuh. Ini 3 kali. Maka kalimat Umar pun bisa diberi catatan kaki itu. Tapi teman-teman saudara-saudara kita 23, tidak ada riwayat dari Umar 23. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan Umar menunaikan 23, pasti dhaif. Pasti dhaif. Yakin itu para bapak. Ya. Dan saya ulangi sekali lagi, Kiai Mujamil dari Bakti Masail NU sebelah kiri saya, sebelah kanan teman dari MTA, saya Buyoni. Kiai jangan bawa laptop, bukan monggo. Mana buktinya bahwa Umar 23 rakaat? Monggo bukan, supaya terlihat pam-pam kayak gini. Ya saya buka 11 rakaat. Coba monggo cari 23. Ini ada ini 23 Ustaz. Tapi dhaif kan, di bawah ini keterangan dhaif. Di depan jamaah Muhammadiyah NU MTA 2 tahun lalu di mana itu teman-teman pemuda Muhammadiyah Piungan bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya kita sampai kapanpun jangan ragu itu, karena bukan hanya sekedar bagian dari manhaj, lebih dari itu ya ajaran agama kita mengatakan begitu. Saya ulangi sekali lagi para bapak ibu sekalian, kalau ditanyakan Qurannya mana, jelas wa minal laili fatahajjad laka
nafilatan asa karobuka maqama mahmuda. Kapan waktunya? Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi walau tilil Qur'ana tartila. Tengah malam, sebelum tengah malam, ya, atau setelah tengah malam. Tengah malam tidur dulu, bangun tidur lagi. Sebelum tengah malam, sebelum tidur berarti lalu tidur. Nah, atau setelah tengah malam tidur panjang, bangun sholat malam, lalu menunggu subuh. Itu praktek Rasul begitu. Berapa jumlahnya? Sunnah menyebutkan 11. Sudah 11. Jangan ditafsir lain. Walaupun sering para Muhammadiyah diguyoni di mana-mana, Muhammadiyah mendiskon sholat malam di Mekah Madinah 23, ini cuma 11, kan gitu. Ayat-ayat wae. Itu kalimat itu kesalahannya mukoladoh itu. Karena bukan saja jadi kebohongan publik, lebih dari itu membohongi sunnah Rasul. Jelas Siti Aisyah mengatakan, Siti Aisyah kan suka mengatakan, ayo tanya saya ibumu. Ayo tanya saya ibu kalian. Ayo. Suka begitu kalimatnya kepada para sahabat junior. Har anak ummah salli kulla syai. Tanya apapun saya ibumu. Suatu saat ditanya itu, bagaimana tata cara sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan. Saya sering mengatakan kalimatnya, Siti Aisyah menjawab dengan kalimat yang lebih dari pertanyaannya. Rasulullah menunaikan sholat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 malam, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu di Ramadan wala bi ghairi ala 11 rakaatan. Nah, para bapak ibu sekalian, ini yang ngajar di Al-Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tolong disampaikan. Jangan ada kalimat begini, Pak, Bu, kok di masjid sana 23, kok di Mekah 23? Lalu dijawab, ya 11-23 juga baik. Tidak boleh lagi menjawab begitu. Mereka juga orang Islam. Betul, orang Islam. Kalau ditanya, ya insya Allah yang 11 ada dalilnya, ada argumentasinya. Yang tidak 11 itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, perhalus kalimatnya. Jangan katakan bid'ah, nggak enak juga. Iya. Nanti dituduh Wahabi, walaupun ada persamaannya dengan Wahabi. Tadi Al-Mukarram Pak Aris Madani sudah mengawali di sambutannya, ya Quran Sunnah, mengangguknya separuh, tidak. Quran Sunnah, ya itu Quran Sunnahnya Muhammadiyah tidak sama dengan Wahabi. Quran Sunnahnya Wahabi itu masih menggunakan mazhab Hambali. Tolong itu Pak digarisbawahi. Maka jangan senang dituduh Wahabi itu, tapi juga jangan marah, karena Wahabi juga tidak seberdosa yang diceritakan oleh saudara-saudara kita.
Dan yang suka nuduh Wahabi macam-macam itu alumni dari negara Wahabi. Iya, nerima beasiswa sampai doktor. Ya, kalau nggak disekolahkan di negara Wahabi, nggak dapat profesor. Sekarang kan syarat profesor itu harus doktor. Ya. Pulang ke Indonesia jelek-jelekan Wahabi. Ya kita jangan jelekkan Wahabi, posisikan. Ada baiknya kita boleh kritisi dengan Quran Sunnah. Tuh. Mana bedanya Muhammadiyah dengan Wahabi? Wahabi itu pakai ru'yah dan membid'ahkan hisab. Kalau di garis bawah itu hisab itu dibid'ahkan oleh Wahabi. Muhammadiyah dulu awalnya masih mengakui ru'yah. Himpunan Putusan Tarjih mengatakan as-shaumu wal fitru birru'yati wala mani'a bil hisabi. Puasa, mengawali Idul Fitri itu pakai ru'yah, tapi tidak terlarang menggunakan hisab. Hisab itu nomor 2. Nah, sejak 2008 dan sudah diputus di Munas Tarjih. Sekarang kalimatnya berubah. Al-aslu fi itsbati syahri bil hisabi. Tidak ada lagi kata ru'yah. Pada dasarnya penentuan awal bulan itu menggunakan hisab. Wahabi pakai ru'yah. Terus banyak perbedaannya. Kalau secara politisnya Wahabi nempel dengan kekuasaan, Muhammadiyah udah siapapun presidennya dikritik. Itu baik presidennya ngaku Muhammadiyah, Soekarno, atau presidennya alumni SMP Muhammadiyah, Soeharto, itu, atau presidennya yang pernah lewat di sekolah Muhammadiyah, Megawati. Padahal beliau cucu tokoh pendiri Muhammadiyah Bengkulu. Ya, ketua Muhammadiyah Bengkulen seusia Buya Hamka. Fatmawati itu kan putranya. Lalu muncul Megawati. Kritik. Terus kalau Wahabi nempel karena berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu salah satunya ya berkat gerakan Wahabi. Muhammadiyah, subhanallah, sudah ada Muhammadiyah sebelum ada NKRI. Tuh. Kontribusinya jelas besar. Kiai Dahlan jadi pahlawan, tokoh-tokoh Muhammadiyah jadi pahlawan. Bahkan kalau disebut yang mengarah republik ini ketentaraannya ya orang Muhammadiyah, Jenderal Sudirman. Founding fathers-nya Ki Bagus, Profesor Kahar Muzakir. Tapi Muhammadiyah tetap ada dalam NKRI dengan kritis gitu. Nah, kalau Wahabi nempel, maka walaupun Saudi Arabia itu punya alat yang canggih, tapi tetap aja ru'yah. Kenapa? Ulamanya. Nah, jadi tadi betul saya nambahin Quran Sunnah. Wahabi Quran Sunnah, tapi manhaj Muhammadiyah beda. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Kalau kemudian ditanyakan, Pak Wawan kok bisa sampai ke hisab? Bagaimana itu? Padahal Sunnah tidak menyebut hisab.
cerita yang kedua yang menjelaskan kerangkanya. Cerita yang kedua dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah untuk memata-matai Yahudi Bani Quraidah. Nah, sebelum pergi Rasul menulis pesan. Bunyinya ada dua versi bunyi kalimatnya. Menurut satu kalimat, satu versi mengatakan la tusallu asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat kalian kecuali nanti di Bani Quraidah. Versi lain menyebutkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Satu orang pun dari kalian tidak boleh sholat asar kecuali setelah nyampe di Bani Quraidah. Nah, itu surat itu dilipat oleh Rasul terus diberikan ke komandan Syariah, komandan perang, ya. Nanti Anda buka di perbatasan Madinah. Nah, saat itulah dibuka, ini bunyi surat Rasul. La tusallu asra illa fi Bani Quraidah. Lalu para sahabat pun bergegas menuju Bani Quraidah. Kuda dicepatkan, perjalanan disegerakan. Apa yang terjadi? Ternyata hadis menceritakan ketika waktu asar tinggal seperempatnya lagi mau habis, para sahabat belum sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah belum diinjaki. Saat itulah terjadi ikhtilaf. Para sahabat terbelah pada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan kita sholat di sini. Ini sudah waktu asar dan sebentar lagi habis waktu asar. Dijawab oleh kelompok sahabat yang kedua, tidak, pesan Nabi kita sholat di Bani Quraidah. Dijawab oleh sahabat kelompok pertama, betul Nabi mengatakan begitu. Lalu diberi alasan, walan yurid dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak bermaksud demikian. Nabi bermaksud kita sholat di Bani Quraidah supaya kita mempercepat perjalanan kita, mensegerakan kuda kita sehingga kita bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kita sudah mengusahakan, ternyata belum nyampe, kita sholat di sini. Tapi separuh sahabat menjawab, tidak, pokoknya kata Nabi di Bani Quraidah. Maka ada yang sholat di perjalanan dan ada yang sholat di Bani Quraidah. Dengan konsekuensi sahabat yang sholat di Bani Quraidah itu sholat asarnya dengan rasa sholat maghrib, karena sholatnya di waktu maghrib. Saya tanya para bapak ibu, yang mana yang benar? Yang sholat asar di perjalanan atau yang di Bani Quraidah? Perjalanan. Berarti yang di Bani Quraidah salah. Kalau sholat yang sholat asar di Bani Quraidah salah, berarti pesan surat Nabi salah. Ada makna di balik. Inilah yang dimaksud dalam, sekali lagi saya mengatakan kisah ini ada di Manhaj Tarjih. Dalam salah satu itu Manhaj Tarjih dikatakan, bukan yang ini mungkin cari-cari mas di bawah. Dalam memutuskan satu putusan pun diusahakan dilakukan dengan penyimpulan yang utuh. Jadi tidak tergesa-gesa. Kalau ada satu hadis tidak dibaca satu hadis itu
tapi juga dibaca metode, dipraktekkan juga metodenya secara utuh, secara komprehensif. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, sebelum masuk ke sana, saya harus selesaikan dulu kisah tadi. Para sahabat ketika pulang ke Madinah melaporkan pengalamannya. Apa kata Nabi? Nabi tidak menyalahkan dua kelompok sahabat tadi. Yang sholat asar di perjalanan benar, yang sholat asar di Bani Quraidah pun benar. Apa ini maknanya? Ini bermakna berarti bahwa di dalam memahami nas, dalam memahami pesan agama, kadang-kala pesan agama itu, nas Quran hadis itu harus dibaca bukan hanya teksnya, tapi harus dibaca pesan di balik teks, kata Al-Mukarram Bapak Ismadani radhiyallahu anhu. Amin. Ya, supaya nanti naik ke PWM. Amin. Kok Pak Aris kayak takut ya? Pak Aris ini tipenya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menerima jabatan untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tipe politisi. Maaf, di sini ada para politisi ya. Astagfirullah. Para bapak, ibu sekalian rahimakumullah. Contohnya banyak. Kalau dicontohkan kita berpakaian tidak sama dengan Rasulullah, ya, bapak pakai batik, ada yang pakai batik dengan baju model takwa, atau baju koko. Rasulullah nggak pakai batik. Rasul pakai jubah. Kalau kita membaca pakaian Rasul sepersisnya, para bapak mestinya pakai jubah. Kok berani-beraninya kita akan berjubah? Kita sedang mempraktekkan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang sholat asar di perjalanan. Bukan mesti jubah. Substansinya itu adalah, ibadahnya itu adalah nutup aurat. Caranya gimana? Bisa beragam. Ibadahnya itu bersih mulut, bersih gigi. Pada zaman Nabi pakai siwak. Sekarang pakai sikat gigi dan odol merek siwak. Nah, baru sekarang muncul. Pada zaman Nabi penentuan awal bulan itu pakai ru'yah. Sekarang kalau yang mau repot-repot pakai ru'yah, silakan. Itu sama dengan para sahabat yang tadi repot-repot sholat asar di Bani Quraidah, tapi jangan disalahkan. Tuh, yang pakai ru'yah kita tidak boleh menyalahkan, monggo. Ya, tapi kan harus sidang isbat jadi. Iya, pakai biaya sekian. Nah, terus buat apa ilmu? Sains. Dan sainsnya sungguhnya kan sangat sederhana. Kalkulator saintifik, rumus matematika, fisika, pakai ilmu falak. Ilmu falak 1, 2, 4 SKS.
Ya. Para bapak ibu kalau belajar dengan Kang Oman, Pak Rahman, kan gitu. Duduk sekian jam, sekian tahun ke depan bisa dihitung. Duduk sekian jam, sekian tahun ke belakang bisa dihitung. Itu. Oh, hujan apa hujan? Pakai alat yang lain. Nah, kalau itu ditolak, terus gerhana pakai apa? Tidak ada yang meruqyah gerhana. Iya. Betul bunyi hadisnya kan, inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah. Fa idza ra'aituhuma fasallu wa kabiru wa tasaddaqu. Kalau kalian lihat itu gerhana matahari dan bulan, lakukanlah sholat, berdoa, takbir, sedekah. Berarti saat gerhana itu ada 4 Pak ya kegiatannya: takbir, berdoa, sholat, sedekah. Kenapa hanya sholat saja? Nah, itu sulit juga itu. Bagaimana itu? Pakai hisab, dihitung. Padahal menentukan gerhana itu lebih rumit daripada menentukan awal bulan. Kalau hisab ditolak, kenapa jadwal sholat nempel? Teman-teman salafi itu kan membid'ahkan hisab, tapi di rumahnya ada jadwal sholat. Kalender. Ini Ustaz, jenengan membid'ahkan hisab tapi kok ada jadwal sholat. Sholatnya nggak pakai melihat matahari, nggak konsisten. Nah, itu tidak istiqomah. Tuh. Kalau begitu naik haji jangan pakai pesawat, pakai unta. 5 bulan baru sampai sana. Zakat fitrah harus bayar pakai kurma. Tidak boleh pakai beras, tidak boleh pakai uang. Oh, itu bid'ah. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, saya sudah menyampaikan dengan 2 kisah tadi sekaligus poin manhajnya. Oleh karenanya majelis taklim sekali lagi beda dengan Wahabi, nggak sama. Tidak ada cara berpikir seperti tadi di Wahabi. Kalau orang-orang di luarnya pasti menyampaikan itu dalam perkuliahan dan sebagainya. Tapi ketika dibawa ke semacam pertemuan para ulamanya, nggak bisa. Kalau ada seorang ulama yang mengaku melihat, sudah diakui walaupun kalender berbeda. Kalender itu bisa berubah tiba-tiba itu. Seperti itu. Tuh, maka jemaah haji yang sering kadang-kala marah ketika berharap wukuf di Arafah pada hari Jumat, tiba-tiba tanggal 1 Dzulhijjah diumumkan lain, ambek gitu, karena tidak mendapatkan haji akbar. Padahal yang dimaksud haji akbar itu haji yang pesertanya banyak. Karena sahabat dari sekian kabilah, dari sekian pelosok pada ikut haji bersama Rasulullah. Kebetulan wukufnya pada hari Jumat. Itu tidak ada istilah lain. Bapak ibu sekalian dari rahimakumullah, berapa menit lagi Mas? Aplikasinya kok belum ya Pak? Ya, Aplikasinya ya tadi itu
sambil mengaplikasikan. Karena jenengan pahalanya banyak muter tadi. Ya. Kalau mau ditambahkan, boleh. Para bapak ibu sekalian, kalau muncul pertanyaan, Pak Wan, kalau beda seperti itu bagaimana secara teori dan dalam usul fikih? Bisa beda. Itu yang disebut dengan al-ikhtilafu fi fahmin nasi wa tafsiri. Kalau nasnya sama tapi cara memahaminya berbeda, simpulannya beda. Karena menggunakan kaidah usuliyah yang berbeda, nasnya sama, cara bacanya beda, simpulannya beda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru lahu. Nah, buat Muhammadiyah itu tidak berarti harus menggunakan ru'yat secara mutlak, karena ketika Rasulullah mengatakan itu hadis dengan konteks tertentu, dengan situasi tertentu. Mana situasinya? Disebutkan oleh Rasulullah di hadis lain. Inna nahnu qaumun ummiyatun la naktubu wa la naksibu. Kita ini bangsa yang ummi. Kita belum punya tradisi menulis dan berhitung. Disebutkan persis itu. Maka Rasul ketika nyebut angka 30 tidak nyebut salasil, tidak, karena yang diajak bicara para sahabat yang umumnya belum paham berhitung. 1 bulan itu segini, 2, segini, 3 kali. Kadang 1 bulan itu segini, 1, ini 2, segini, dilipat 1. Maka muncul penjelasannya. Ay as-sahru qad yakunu salasina yawman wa qad yakunu tis'atan wa isrina yawman. 1 bulan itu 30 hari, kadang-kadang 1 bulan itu 29 hari. Nah, kata salasir tidak disebut kepada para sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak punya tradisi berhitung. Tapi Quran nyebut ada dasini nawal hisab. Asam suwal qamaru bihusban. Oleh karenanya secara tidak langsung Muhammadiyah mengatakan itu tafsir Rasulullah terhadap ayat Quran. Itu bayan Rasulullah supaya Quran difahami. Rasul menjelaskannya demikian. Kalau tidak begitu maka Rasul menyalahi prinsipnya. Khotibin nasa ala qadri ukurihi. Karena di tempat lain, maaf, di negara yang bertetangga sebelah sana dekat Jazirah Arab, tradisi hisab itu sudah ada. Kalau Quran tidak merekam dalam ayatnya, ya, Quran ketinggalan, maka itu direkam dalam Quran. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat tidak mengatakan hisab, malah menyebut ru'yat. Maka kalau dalam istilah hadisnya itu disebut hadisun ma'lulun, hadis yang berilat, hadis yang punya konteks tertentu, sebab tertentu. Jadi ru'yat itu bukan ibadah. Ru'yat itu hanya sekedar cara, persis sama dengan tadi itu. Terakhir kalau saya tambahkan biar rame ini, biar rame maksud saya karena mungkin contoh ini jarang terdengar. Bapak Ibu sekalian,
cara membaca majlis tarjih terhadap beberapa dalil itu kadang-kadang tidak sama dengan para ulama terdahulu, dan ketidaksamaannya itu kadang mengagetkan. Contoh, sebelum yang lain menjelaskan tentang hadis lan yufliha qaumun walau amra'u imra'atan dan kitab-kitab terkait sababul wurud hadis itu belum dipegang oleh para ulama di Indonesia. Belum ada maktabah Samilah, maktabah Alfiyah dan sebagainya. Tahun 76 ketika Muktamar Tarjih sebelum diganti istilahnya dengan Munas Tarjih di Garut membahas persoalan adabul mar'ah fil Islam, sudah disebut bahwa hadis itu tidak sama sekali terkait dengan larangan perempuan menjadi pemimpin. Tahun 76 Pak, 1976 ditanfis tahun 1982 adabul mar'ah fil Islam. Oleh karenanya risalah adabul mar'ah fil Islam mengatakan perempuan sebagaimana halnya laki-laki bisa jadi pemimpin. Gimana Pak? Mungkin kalau menanyakan ke tarjih nggak apa-apa. Pak Wawan, terus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bagaimana? Ayat itu sama sekali tidak menjadi dalil argumentasi larangan perempuan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena ayat itu kan berlanjut. Bima faddalallahu ba'dahu ala ba'din wa bima anfaqu. Karena Allah. Kenapa laki-laki? Kalau terjemahannya memimpin ya. Karena terjemahan Kementerian Agama pun sekarang sudah berubah, bukan memimpin, mengurusi, mengayomi. Terjemahan ibu-ibu pimpinan pusat Aisyah juga begitu. Nah, kalau terjemahannya memimpin perempuan, laki-laki memimpin perempuan. Kenapa? Karena laki-laki diberi kelebihan atas perempuan. Kalau sekarang perempuan pun diberi anugerah kelebihan oleh Allah. Terus bagaimana? Laki-laki sama diberi anugerah kelebihan oleh Allah. Sama juga memberi nafkah. Maka konsep tawaran keluarga sakinah pimpinan pusat Aisyah dengan majlis tadi, hasil revisinya itu kepemimpinan dalam rumah tangga itu bersifat kolegial, bersama-sama. Itu seperti apa? Kaki yang berjalan, yang satu di atas, satu di bawah, kanan di atas, kiri di bawah, kiri di atas, kanan di bawah, gitu. Gantian. Kalau dua-duanya di atas ya jatuh, dua-duanya di bawah nggak jalan, gitu. Nah, setahu saya tidak ada itu di rumusan organisasi lain. Pak Wawan, itu tidak apa-apa tafsiran seperti itu. Ya karena sudah diputuskan, tidak apa-apa berarti. Di sana ada Prof. Yunana, ada Pak Haidar, ada para ulama Muhammadiyah. Itu. Nah, dan di Munas Tarjih di Malang malah lebih tegas lagi Bapak Ibu. Ini enak saya menyampaikannya, jadi tidak mengiklankan seorang pun. Apa kata diktum
draft putusan di Malang itu. Kalau ada ulama Islam mengatakan perempuan bisa menjadi pemimpin, lebih tegas lagi di Munas Malang itu perempuan bisa jadi presiden. Perempuan bisa jadi presiden. Itu yang berani dan antisipatif ke depan ketika ada putri kita yang soleha, cerdas, berani seperti Siti Aisyah, Khadijah, seperti Malah Hayati. Tahu sama Allah, sudah siap dalilnya. Tuh, tidak dosa. Pahlawan. Gimana itu? Yes, begitu. Nah, ini yang saya maksudkan biar ramai. Ibu-ibu siap enggak jadi presiden? Presiden di RT, di RW. Adik ipar saya di Garut, saya pikir guyon. Ini Pak RT, dikira adik saya yang jadi RT, yang laki-laki. Ternyata istrinya yang jadi RT. Ya Allah, benar ini, benar. Oh, subhanallah. Itu perhatian itu, dan ternyata didukung oleh bapak-bapak Muhammadiyah. Sukses, lebih sukses daripada Pak RT. Wali Kota Tuh, Surabaya. ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya sisakan berapa menit untuk belajar bersama. Monggo, saya hentikan sampai sini. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.